lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Sebuah rumah yang indah. Ayat hafalan Mazmur pasal 84 ayat 2. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Pekabaran pelajaran ini, aku menyembah Allah ketika aku menunjukkan rasa hormat terhadap rumah-Nya. Ayo putriku, kata Ibu Vimalya, kita akan pergi untuk melihat tempat yang paling indah di India, Taj Mahal. Dan tempat itu memang indah, tetapi tidak seindah bait suci yang Salomo bangun untuk Tuhan. Raja Salomo memanggil seorang pembantunya. Sekaranglah waktunya untuk memulai pembangunan rumah Tuhan. Dia mengumumkan, aku telah memberikan banyak pemikiran untuk proyek besar ini, dan sekaranglah waktunya untuk mulai. Seluruh bangsa Israel mengetahui tentang rencana indah ini. Raja Daud, ayah Salomo, telah ingin membangun rumah khusus untuk Tuhan. Tetapi Tuhan telah berkata tidak kepadanya. Putra Daud, raja berikutnya, yang akan membangun bait suci itu. Sekarang Raja Daud telah meninggal, dan Salomo telah menjadi raja bangsa Israel selama 4 tahun. Dan akhirnya dia bersedia untuk memulai pembangunan bait suci itu. Aku ingin mengirim sebuah surat kepada Hiram, Raja Tirus, kata Salomo. Dia hilir mudik di ruangan itu. Akhirnya, dia mulai mengucap apa yang dia ingin untuk ditulis untuk Hiram. Engkau adalah seorang sahabat dekat ayahku, Daud. Salomo memulai. Dia tidak bisa membangun bait suci untuk menghormati Tuhan seperti yang diinginkannya. Sekarang aku akan melakukannya. Tolonglah tebang pohon-pohon aras yang tinggi dari pegununganmu untukku. Aku akan mengirim orang-orang untuk membantu hamba-hambamu dengan pekerjaan itu. Dan aku akan membayar berapapun yang engkau minta. Raja Hiram merasa senang menerima surat Salomo. Dia mengirim jawaban bahwa dia mau dan tentu menyediakan kayu untuk bait suci itu. Dan dia menjanjikan untuk mengutus Huram-Abi, seorang seniman terkenal, untuk membantu para pekerja Salomo. Huram-Abi tahu bagaimana bekerja dengan emas dan perak, dan perunggu dan kayu. Dia mengetahui semua tentang seni memahat batu dan kayu. Dia juga dapat mengajar tentang menganyam dan mencelup kain yang indah. Membutuhkan ribuan orang untuk mengerjakan proyek bait suci yang besar itu. Raja Salomo mengirimkan 30.000 orang kepada Raja Hiram untuk membantu menebang pohon-pohon dan membawanya pulang. 8.000 orang lainnya memotong batu yang indah dari pegunungan
dan membentuknya menjadi balok-balok. Ketika dibawa ke bait suci itu, batu yang indah itu cocok satu dengan yang lainnya seperti guntingan pasel. Tidak ada suara palu-palu atau kapak-kapak atau peralatan besi apapun di tempat pembangunan. Ini adalah satu cara para pekerja untuk menunjukkan penghormatan kepada Tuhan. Bait suci Salomo mungkin adalah bangunan yang paling indah yang pernah dibangun di bumi. Pada bagian dalam, dinding-dinding batu sepenuhnya ditutupi dengan kayu. Kayu itu dihiasi dengan pahatan-pahatan yang menggambarkan malaikat-malaikat, pohon palem, dan bunga-bunga. Kemudian kayu itu seluruhnya ditutupi dengan emas. Bahkan lantai dan langit-langit ditutupi dengan emas. Seniman-seniman memahat dua malaikat besar dari kayu zaitun. Malaikat-malaikat itu diletakkan di bilik yang maha suci, di mana tabut Allah disimpan. Sayap-sayap mereka yang indah direntangkan melintasi seluruh ruangan. Semua perabotan bait suci itu sangat indah dan dibuat sehati-hati mungkin. Bangsa Israel ingin menghormati Tuhan dalam cara yang terbaik. Siapakah yang benar-benar bisa membangun sebuah rumah yang layak bagi Tuhan? Tanya Salomo. Bahkan langit yang tertinggi pun tidak bisa memuatnya. Membangun dan merawat sebuah gereja adalah tindakan perbaktian bagi kita, sama seperti mereka yang hidup ketika Salomo membangun bait suci yang indah untuk Tuhan. Dan hal-hal yang kita lakukan dan katakan di dalam gereja kita juga adalah tindakan perbaktian. Nah anak-anak, demikianlah cerita kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang berikutnya.